Kita Iya, masuk ke kinematika ada. bentar. Kan kita Oke. gerak gerak melingkar itu ya, Kak? Ya udah kan kemarin gerak nikah udah kan? Udah. Udah kan ya? Kalau nggak salah udah deh. Iya, Oh, udah. udah itu udah beres kinematikanya berarti. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, bab dinamika. Udah muncul belum ini? Udah muncul. Udah ada, Kak. Oke. Jadi kita masuk ke bab keduanya. Bab keduanya itu judulnya adalah ini, dinamika. Dinamika. Ya. Nah, kan saya udah pernah bilang ya, bedanya kinematika sama dinamika apa? Kalau dinamika itu dia mempelajari gerak benda dan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya. Oke, kalau kemarin kan kinematika kita hanya lihat gerakannya aja. Nah, sekarang Ya. kita juga lihat kenapa dia bisa gerak. Nah, karena kita sudah belajar di kinematika kemarin, maka untuk dinamika yang sekarang kita fokusnya di penyebab gerak atau gaya. Oke. Oke. Nah, Oke. kita tahu gaya itu pasti berkaitan sama yang namanya hukum Newton. Nggak ada yang lain. Gaya itu pasti harus paham hukum Newton. Hukum Newton kan ini sudah dibahas dari SMP nggak sih? Nah, kita mau coba review. Hukum Newton ada berapa, Andreas? Tiga. Tiga. Hukum pertama. Hukum pertama Newton. Itu mengenai apa? Mengenai yang namanya kelembaman. Atau kadang disebutnya inersia. Nah, Lembab. secara matematik, itu kan kayak gini. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya sama dengan nol. Apa yang terjadi pada benda kalau total gayanya sama dengan nol? Apa? Diam. Nah, itu kurang tepat, Andreas. Jadi yang benar gini, apabila Secara ini ya, konstan ya. apa itu? Total gayanya sama dengan nol, maka benda itu akan mempertahankan kondisi awalnya. Mempertahankan kondisi awalnya. Maksudnya gini, kalau awalnya benda itu diam, maka bendanya akan Tetap terus diam. diam. Tapi kalau awalnya benda itu bergerak, maka bendanya akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Itu hukum pertama. Jadi hukum sigma sama dengan nol itu belum tentu bendanya diam. Belum tentu juga bendanya gerak, tergantung kondisi awal bendanya seperti apa. Oke, Oke. yang kedua, hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton baru ini yang berkaitan dengan gerak benda. Jadi kalau hukum kedua udah pasti gerak. Nah, secara Oke. matematik dituliskan seperti ini. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya tidak sama dengan nol, maka akan muncul percepatan, di mana arah percepatannya itu sama dengan arah total gaya. Jadi kalau total gayanya ke kanan, percepatannya juga ke kanan. Kalau Ya. total gayanya ke kiri, percepatannya juga ke kiri. Gitu ya. Jadi kalau hukum kedua udah pasti gerak. Nah, yang ketiga, hukum ketiga Newton. Mengenai apa tuh hukum ketiga Newton? Aksi-reaksi. Nah, betul. Ini tuh berkaitan sama yang namanya gaya aksi dan reaksi. Kayak gimana itu? Jadi gini, menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangan gaya. Jadi kalau kita punya gaya, anggaplah namanya gaya aksi. Menurut Newton, setiap gaya punya pasangannya. Pasti akan ada gaya pasangannya yang disebut sebagai gaya reaksi yang memiliki besar yang sama persis dengan gaya aksi, tapi
arahnya berlawanan. Jadi tanda minus itu hanya menandakan arahnya saja berlawanan. Paham? Lama. Oke, nah udah secara konsep gaya itu adalah cukup kita pahami hukum pertama, kedua, dan ketiga. Nah, masalahnya beberapa anak SMA masih banyak yang belum begitu paham hukum Newton, tapi dipaksakan buat mengerjakan soal dinamika yang levelnya udah susah. Kita mau coba tes ya, Andreas. Udah paham belum hukum Newton ya? Kita kasih contoh. Oke, nah ini ada lantai. Oke, di atas lantai saya punya sebuah meja. Meja. Di atas meja saya punya sebuah balok. Oke, kebayang ya? Baloknya Mm-mm. punya massa M. Anggaplah sistem benda ini semuanya dalam keadaan diam. Oke, nggak bergerak sedikit pun dan tidak ada gesekan dimanapun. Oke, nah saya mau nanya ke Andrea. Kalau kita amati si balok, kita amati si balok, balok dengan massa M. Oke, Ya. bentar ya. Bentar, bentar, bentar ya. Ya. Bentar, bentar, bentar ya. Ada WA. Bentar, bentar. Ya. Oke, nah coba kalau kita lihat balok dengan massa M, Ya. ada gaya apa aja pada balok itu? Gaya normal. Gaya, bentar, 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 tadi. Susah ya, tar dulu ya. Oke. Bentar, bentar. Ini saya tadi kayaknya kurang jelek. Udah. Ada gaya apa? Gaya normal. Ya. Ke arah mana gaya normal? Ke arah atas. Atas, oke. Ada gaya apa lagi? Gaya gravitasi ke bawah. Gaya berat, oke. Ke arah Gaya bawah berat, ya, gaya berat. oke. Ya. W kan simbolnya ya, W. oke. Udah, ada gaya lagi nggak? Enggak, Kak. Kan diem. Nggak ada. Oke, ya betul. Cuma ada dua gaya itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini. Di soal ini, oke? Saya hanya minta di soal ini. Saya nggak minta di setiap soal. Hanya minta di soal ini. Pertanyaan saya adalah, apakah gaya berat dan gaya normal di soal ini itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi? Itu pertanyaan saya. Menurut Andreas, apakah W dan M di soal ini itu pasangan gaya aksi dan reaksi atau bukan? Eh, Mungkin iya, Kak. Oh, Eh, nggak pakai mungkin dong. Iya atau enggak? Bentar, enggak. Kayaknya enggak. bentar, 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 bentar. Iya atau enggak? Jangan pakai Iya, mungkin. Iya, iya, iya. alas. Iya. Nah, iya. Alasannya apa dong? Kenapa Andreas mengatakan ini aksi reaksi? Ada alasannya dong. Alasannya apa? Nggak tahu, aku ngelihat dari ini Loh, aja, Kak. Dari bentuknya. bentuknya kok bisa ketahuan? Apa yang membuat Andreas tahu? Oh, ini hasil reaksi nih, karena Arahnya ke atas ke bawah. arahnya berlawanan. Oke, Iya, apa cuman itu alasannya? Kalau arah ada dua buah gaya, arahnya berlawanan itu pasti aksi reaksi. Ada lagi nggak alasannya? nggak tahu, Kak. Loh,
Jadi kalau setiap ada gaya berlawanan arah, Andreas akan bilang itu aksi reaksi gitu. Enggak juga, cuman kayaknya feeling aku di sini iya deh. Aduh, jangan pakai feeling ini. Apalagi dong, alasannya dong. Yang bikin kuat dong. Kalau cuman bilang arah berlawanan, ya ini arah berlawanan. Terus apa lagi menurut Andreas? Yang menyebabkan Andreas ini yakin ini aksi reaksi nih. Karena Aduh, apa ya, Kak? menurut Andreas besarnya sama nggak sih ini? Sama. Sama, Iya, iya sama sama. nggak? Sama Sama-sama. dong. Sama. Kalau Andreas berpikir besaran gaya normal, berarti kan sigma F-nya nggak nol ya. Mm-mm. Harusnya benda geraknya ke atas Ke kan. atas. Iya, Kalau oke. Andreas berpikir besaran W nih kayaknya, berarti kan sigma F-nya nggak nol. Berarti bendanya Hmm. harusnya gerak ke bawah. Padahal tadi saya bilang apa? Benda ini dalam Benar keadaan diam. diam. Betul. Oh iya, Berarti iya. ini aksi reaksi karena arahnya berlawanan, besarnya sama gitu ya? Iya, oke. Oke. Jawabannya dipastikan bukan Andreas. Pasti Waduh. bukan. Kenapa? Nah, jawaban Andreas itu persis sama dengan mayoritas anak SMA yang saya ajar. Persis sama. Karena emang di SMA biasanya diajarinya seperti itu. Tapi saya mau benerin. Nah, kenapa tahu nggak? Kenapa ini bukan? Alasannya ini, Andrea. Jadi, syarat suatu gaya itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Ada syaratnya. Syarat pertama, arahnya harus berlawanan. Oke. Di soal ini, Andreas, arah dari gaya normal sama dari W, arahnya berlawanan kan? Betul. Ya, betul. Berarti memenuhi syarat dong. Oke. Syarat kedua, Andreas. Besarnya harus sama. Di soal ini, W sama N, besarnya sama nggak? Ya. Sama juga. Nah, kebanyakan anak SMA cuma tahu dua syaratnya, Andreas. Padahal Hmm. ada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Ini. Harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Maksudnya, tidak mungkin satu benda mengalami gaya aksi dan Reaksi. gaya Oh iya. reaksinya. Nggak mungkin. Lihat, di soal ini, N sama W dialami oleh benda balok M kan? Benar nggak? Mm. Berarti udah dipastikan dia bukan aksi reaksi. Jadi N sama W di soal ini hanya kebetulan memiliki arah yang berlawanan dan kebetulan besarnya sama. Paham? Paham. Sekarang udah sepakat kalau N sama W di soal ini bukan Oke. aksi reaksi. Sepakat? Semangat, semangat. Oke, kalau udah sepakat saya mau tanya balik. Loh, hukum ketiga Newton kan bilang apa? Setiap gaya punya pasangannya. Benar kan? Hmm. Kalau kita udah sepakat W sama N ini bukan pasangan aksi reaksi, kalau gitu W pasangannya gaya apa? Gaya reaksi dari W apa? Menurut Andreas. Ya, reaksi dari gue. Iya kan katanya kalau hukum ketiga bilang apa? Setiap gaya punya pasangannya kan? Andreas sudah Hmm. sepakat kalau N sama W bukan pasangannya. Berarti kalau W itu aksi, reaksinya apa Andreas? Gue gesek. GGC kan kagak ada di sini. Di soal kita kan tadi saya bilang kagak ada GGC kan? Apa yo? Eh, Harus ada nggak? Harus ada, karena ini hukum. Hukum itu harus berlaku udah di pasti ada situasi ya. apapun. Pasti ada. Tapi kali kita udah sepakat kan kalau N sama W di soal ini bukan Bukan. pasangannya. Hmm. Saya tanya lagi dong, kalau gitu W pasangannya siapa dong? Siapa ya? Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Pasangannya pasti tidak akan dialami oleh balok. Ya nggak sih? Pasti dialami Hmm. oleh benda lain, bukan balok. Siapa yang ngalaminnya? Yang ngalaminnya itu adalah bumi. Bumi juga merasa ketarik
ke arah balok sebesar W. Andreas tahu nggak? Gaya gravitasi kan W ya? Itu Iya. gaya gravitasi itu gaya tarik atau gaya tarik menarik, Andreas? Gaya gravitasi itu gaya tarik menarik. Tarik menarik. Artinya ketika balok ditarik oleh bumi, logikanya bumi juga ketarik oleh balok. Loh, tapi kok kita nggak melihat bumi bergerak ke Oke. arah balok? Karena bumi besar banget. Analoginya gini, bayangkan Andreas punya dua buah batu. Batu yang pertama batu kecil deh, kerikil. Batu yang Hmm. kedua batunya besar, segede rumah. Kebayang? Oke. Nah, kedua batu sama Andreas didorong dengan gaya yang sama. Dua buah batu yang beda ukuran didorong dengan gaya yang sama. Batu yang kecil bisa aja ketika kita dorong dia mental, ya nggak sih? Iya, tuh. Batu yang segede rumah kita dorong dengan gaya yang sama yang kita berikan ke batu kecil, dia nggak ngaruh, betul. Tapi udah kita kasih gaya, tapi nggak ngaruh gitu aja, paham? Itulah Oke. yang terjadi pada bumi. Bumi. Tarikan oleh si balok, oleh bumi nggak berasa apapun, ya karena bumi besar banget. Ngerti? Oh, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini berarti bumi juga sebenarnya ditarik ya. Iya, bumi juga ketarik dengan balok, dengan Oh, besar yang W yang sama. Itu baru cuman tahu. karena bumi gede banget, kita nggak merasa buminya bergetar ke arah balok. Enggak. Oke, oke. Oke, Paham. sekarang kalau gitu, kalau gaya normal itu adalah aksi, gaya Oke. reaksinya apa? Normal. Ya, harusnya ada dong, ya nggak sih? Harus ada Mm-mm. kan? Harus ada. Nah, sekarang kalau gaya normal itu aksi, reaksinya apa menurut eh, Andreas? Gaya normal apa Ayo. ya? Harus ada nggak? Harus ada dong. Hmm. Dan pasti tidak dialami oleh balok, betul? Oke, betul. Terus dialami oleh siapa? Dialami oleh benda Meja. lain. Nah, betul. Ini namanya normal yang dialami oleh balok M, balok B terhadap meja, betul? Maka Ya, reaksinya dialami oleh benda lain, yaitu siapa? Meja. meja. Meja pun merasa ada gaya normal. Normal yang dialami oleh meja karena menyentuh balok M. Paham? Paham nggak? Jangan Oke. bilang, jangan bilang, Andreas baru tahu kalau gaya normal bisa ke arah bawah. Tahu kan? Tahu, tahu. Tahu ya. Kayak jangan kaget tadi, loh kok normal ke arah bawah? Nah ini nah, mau kita benerin. Nah itulah yang membuat kita tuh harusnya paham hukum pertama, kedua, ketiga dulu, baru kita bisa ngerjain soal. Nah, Hmm. ini paham? Nah, Oke. sebenarnya secara konsep udah selesai Andreas. Kalau Andreas udah paham hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum Newton, udah cukup untuk bisa mengerjakan soal dinamika. Masalahnya satu, dinamika itu adalah soal yang menurut saya pribadi paling susah dari semua materi mekanika. Kenapa saya bilang gitu? Karena dinamika itu ada satu saja gaya yang Andreas lupa gambarin, dipastikan ke bawahnya Langsung salah. salah. Ya kan? Satu aja, nggak perlu dua. Satu aja gaya yang lupa. Andes lupa gambarinnya. Atau Andes udah gambarin, tapi arahnya salah. Udah ke bawah salah semua. Maka dari itu, fokus kita sekarang adalah Andreas harus bisa dulu membuat diagram gaya. Oke? Itu fokus utama kita. Oke. Maka saya akan jelasin tentang ini. Jenis-jenis gaya yang umum. Oke, saya bilangnya umum. Kenapa? Karena sering muncul. Saya nggak mungkin dong menyebutkan semua gaya yang ada. Karena gaya itu Hmm. banyak banget kan. Ya nggak sih? Hmm. Maka saya akan menyebutkan gaya yang umum aja. Setidaknya ada 6 gaya yang sering muncul. Yang pertama, namanya gaya gravitasi. Atau biasa kita sebut sebagai gaya berat. Betul ya? Iya. Oke. Andreas, setiap gaya Andreas harus tahu jawaban tiga pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama adalah kapan?
gaya itu muncul di soal. Andreas Hmm. tahu dari mana di soal itu ada gaya beratnya. Kayak tadi contoh, waktu saya minta Andreas, Andreas coba ada gaya apa saja pada balok dengan massa M. Andreas langsung bilang ada gaya beratnya. Betul ya? Iya. Padahal nggak saya kasih tahu kan. Dan betul kan Betul. jawabannya. Nah, saya mau tanya ke Hmm. Andreas, kapan Andreas tahu, oh ini ada gaya beratnya nih. Tahu dari mana? Padahal di soal nggak ngasih tahu. Apabila, apabila apa yo? Apa nggak? Apabila Nggak lo. tahu. Soalnya Apabila itu hafalan kalau di SMA enak udah pasti. aja hafalan, nggak gitu. Fisika itu kan saya pernah bilang nggak ke Andreas. Fisika itu kalau Andreas masih menghafal, Andreas tuh belum belajar fisikanya. Andreas baru menghafal fisika. Nah, Iya. menghafal itu Hmm. konsekuensinya adalah kita kadang cuma taunya itu aja nggak tahu alasannya. Padahal fisika itu sebenarnya nggak perlu banyak dihafal, tapi dilogikakan. Oke? Penting Nah, ngerti ya. kalau kita ngerti logikanya, mau dibikin sesusah apapun, kita tahu ini bakal kayak gini ngerjainnya. Jadi Hmm. kapan kita tahu ada gaya berat? Apabila massa benda tidak diabaikan. Tidak diabaikan di soal. Dengan Hmm. kata lain, soal memberitahu soal memberitahu massa Masa betul. bendanya. Hmm. Memberitahu massa dari bendanya. Oke, Andreas kan tahu ya, setiap benda itu pasti punya massa. Benar nggak Andreas? Betul. Karena benda yang kecil aja kayak elektron, Andreas tahu ada masanya, betul? Apalagi Hmm. benda-benda yang besar. Itu Hmm. kalau di dunia nyata, Andreas, di real life. Kalau di soal Betul. gimana? Di soal bisa. Contoh, lihat soal ini, Andreas. Hmm. Meja. Meja itu benda bukan? Iya. Benda. Tapi lihat, di soal ini ada nggak informasi massa dari meja berapa? Enggak. Nggak ada. Berarti di soal ini meja itu benda yang massanya diabaikan. Ya baik. Ngerti? Oh, oke. Berarti kalau misalkan nanti Andreas disuruh menggambar, gambarlah diagram gaya pada meja. Jangan gambarin W-nya meja. Baiknya. Karena Hmm. W-nya nggak ada di sini. Ngerti? Iya. Ya Tapi itu kalau walaupun W-nya nggak ada, N-nya tetap ada nggak? sabar, sabar, sabar. Nanti kita akan Oh, diskusi situ. Oke? Itu oke. pertanyaan pertama ya. Ya. Kita harus tahu kapan gaya itu muncul. Pertanyaan kedua adalah kita harus tahu rumusnya. Apa Oke. rumusnya W yang Andreas tahu? M, M kali G. Selalu gitu kan? Selalu kan? Iya. Iya, Iya. betul. Yang namanya rumus itu selalu nggak boleh berubah. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Andreas, arahnya. Arahnya W kemana, Andreas? Ke arah pusat bumi. Betul, selalu ke pusat bumi. Karena bumi itu sangat besar dibandingkan benda-benda yang ada di atasnya, kita boleh bilang dia selalu ke bawah. Oh, Jadi jangan sekali-kali Andreas menggambar WMG ke arah miring-miring. atas. Jangan, harus ke bawah. Hmm. Oke? Oke. Itu Oke. gaya pertama, Andreas. Gaya kedua yang sering muncul adalah gaya normal. Ya kan? Tadi Anda sebutkan ya, Hmm. gaya Iya. normal. Atau disingkatnya N. Sama, Andreas harus bisa menjawab tiga pertanyaan mendasar tentang gaya. Pertanyaan pertama adalah kapan? Kapan Andreas tahu di soal itu ada gaya normal? Eh, kalau ada masanya juga. Wih, coba lihat. Ini meja punya massa nggak? Oh iya, ada gaya normalnya. Tapi punya gaya normal. Nah, lo kapan Andreas tahu? Oh, ini ada gaya normal. Karena apabila bendanya itu bersentuhan. Bersentuhan dengan bidang atau dengan benda lain. Paham? Oke. Jadi gaya normal itu ada.
bukan karena dia punya berat atau bukan karena dia punya massa. Nggak ada hubungannya sama sekali antara gaya normal dengan berat. Tapi kebanyakan anak SMA berpikiran seperti itu. Kenapa ada gaya normal? Iya. Karena dia punya berat. Padahal belum tentu. Oke? Nggak ada hubungannya Hmm. sama sekali. Jadi gaya normal itu ada karena nyentuh. Bersentuhan. Setiap dia nyentuh, nyentuh lantai, nyentuh tembok, nyentuh benda lain, pasti ada gaya normal. Oke? Oke. Poin kedua, rumusnya. Apa rumusnya gaya normal? Kali G. Loh, tadi kan udah saya bilang. Emang ada hubungannya normal sama MG? Wah, Normal ada bukan karena punya berat. Ingat, normal itu ada karena nyentuh. Jadi oke. normal nggak harus MG kan? Hmm. Nah, rumusnya apa? Rumusnya normal adalah nggak ada. Nggak ada Nggak ada rumus. rumusnya. Jadi nggak ada rumus baku untuk menyatakan gaya normal tuh rumusnya ini. Nggak ada. Karena dia nggak ada rumusnya, normal itu dicari. Dicari pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung si bendanya dalam kondisi gerak atau diam. Paham? Jadi misalkan nih, Oke. Andreas menemukan rumus gaya normal di buku. Normal sama dengan MG cos theta bla 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 tambah kurang F sin theta. Jangan diingat, itu bukan Oke. rumus gaya normal. Itu nilai gaya normal di soal itu. Di soal yang lain bisa aja beda. Paham? Oke. Oke, pertanyaan ketiga adalah arahnya. Arahnya gaya normal kemana, Andreas? Eh, ini kan apa? Tegak lurus bidang. Ya, Nggak. betul. Selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Dan selalu keluar dari bidangnya. Oke, contoh, lihat. Ketika Andreas si si balok, balok dengan massa M. Lihat, balok itu Hmm. menyentuh meja kan? Betul. Iya. Iya. Jadi bidang sentuhnya meja kan? Pasti Hmm. normalnya keluar dari meja dan tegak lurus dengan meja. Ngerti? Oke, ngerti. Kalau Andreas melihatnya meja, meja itu nyentuh balok. Pasti normalnya Tegak lurus. keluar dari balok dan tegak lurus dengan balok. Meja juga nyentuh lantai. Berarti ada gaya normal? Ada. Namanya Tegak lurus lantai. gaya normal, betul. Meja, lantai. Tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Ngerti ya? Paham? Oke. Itu gaya kedua yang sering muncul. Gaya ketiga, Andreas. Gaya apa lagi yang sering muncul di SMA selain gaya normal sama gaya berat? Oke, gesek. Gaya gesek, betul. Ini sering banget ya. Gaya gesek. Gaya gesek yang kita maksud itu adalah gesekan dengan bidang ya, bukan gesekan Hmm. udara. Gesekan dengan bidang. Kenapa? Karena gesekan udara konsepnya beda dengan gesekan dengan bidang. Bahkan untuk tingkat satu di ITB itu belum belajar gesekan udara. Baru belajar nanti kalau udah tingkat dua, prodi tertentu aja. Jadi gesekan udara tuh susah Oh. banget. Nggak semudah Jadi gesekan. nggak semua prodi belajar gaya gesek udara. Nggak. Gesekan, kalau ini FTTM ya? Iya. FTTM mungkin belajar, mungkin aja ya kalau belajar kan gesekan tuh bisa juga angin kan ya? Angin kan Hmm. bisa membuat Iya, betul. pelapukan batuan. Nah, mungkin ntar kalau tuh belajar di batuannya belajar tentang gesekan atau pelapukan batuan akibat angin. Itu pasti ada hubungan sama gesekan. Jadi untuk Hmm. tingkat satu TPB kita sama sekali tidak belajar gesekan udara karena susah banget. Ya untuk tingkat satu susah lah. Oke. Oke, jadi kita gesekan yang saya maksud adalah gesekan dengan bidang. Oke, sama. Oke. Ada tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama, kapan? Kapan Andreas tahu di soal itu ada gaya gesek?
Kalau Apabila dikasih tahu ada ini, ada gesekannya. atau apabila yang gampangnya adalah dia bilang bidang sentuhnya kasar, ya nggak sih? Iya benar. Oke, kalau dia bilang bidang sentuhnya kasar, lantainya kasar, atau temboknya kasar, berarti itu ada gesekan. Sekarang pertanyaan kedua, rumusnya. Rumusnya gaya gesek apa, Andreas? Eh, dia pakai koefisien gesek gitu kan Kak? Ya, mu betul. Oh iya mio mio. Mu dikali Apa? N ya bukan? dikali normal. Tapi setahu saya mu itu ada dua nggak sih? Ada mu Hmm, kinetis sama mu statis ya, betul? nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu. Seriusan di SMA, mu itu ada dua. Iya. Ada mu K, ada mu S. Pertanyaan saya adalah, Hmm, kapan kita pakai mu K? Kapan kita pakai mu S? mio Kak kalau benda bergerak. Oke, berarti ini kita bagi dua dong, ya nggak sih? Gaya gesek, Iya. kita bagi jadi dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi ketika bendanya gerak, betul? Kondisi Iya. kedua ketika bendanya belum bergerak atau diam. Ketika bendanya gerak, gaya gesek rumusnya adalah mu Mio mio K kinetis dikali normal. normal. Betul. Pas kondisinya diam, gaya gesek rumusnya apa? Mio statis. Dikali Normal juga. itu yang salah. Jadi Oh, bukan. ketika kondisinya diam, gaya gesek itu rumusnya nggak ada rumusnya. Hmm, Terus gimana kalau nggak ada rumusnya? Dicari. Nanti kita coba lihat ya. oke, sigma F. Dicari pakai sigma F sama dengan nol. Andreas, gini. Pada dasarnya Andreas, kita tidak pernah menghitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Hampir tidak pernah. Kecuali dua kondisi. Kondisi pertama, soalnya bilang bendanya tepat akan bergerak. Baru kita pakai mu S kayak normal, kita kan. Tepat akan Kondisi bergerak tuh kedua, gimana? tepat Tepat. akan bergerak tuh hampir mau akan gerak. Belum gerak. Oh, Kebayang nggak? oke. Oke, Nah, oke. kalau ada kata-kata itu di soal, baru kita boleh bilang F gasnya mu F kayak normal. Paham? Hmm, oke. Kondisi kedua, ada kata-kata ekstrim. Misal maksimum atau minimum. Misalkan dia minta, hitunglah berapa gaya gesek maksimumnya. Nah, baru pakainya mu S kayak normal. Oke? Paham? Hmm. Jadi pada dasarnya kita hampir tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal kecuali dua kondisi. Kondisi pertama ada kata-kata tepat akan bergerak. Kondisi kedua ada kata-kata ekstrim seperti maksimum atau minimum. Paham? Nah, tapi kenapa kalau maksimum minimum pakai yang mu S? Karena F gas mu S kayak normal itu adalah batasnya, nilai batas. Hmm. Jadi itu cuman dipakai untuk membatasi dia gerak atau enggak. Jadi nggak Oh, pernah oke. kita pakai untuk menghitung gaya gesek. Sebenarnya seperti itu. Masalahnya di SMA, kebanyakan di doktrinnya kan kalau diam itu pakainya mu S kan ya. Bener nggak? Iya, Padahal betul. itu salah. Oke, paham ya? Jadi nggak Mm-mm. kalau gerak bener. Kalau gerak itu pakainya mu K kayak normal. Tapi kalau diam, pada dasarnya nggak ada rumusnya. Kita cari sendiri pakai sigma F. Paham? Oke, oke, paham. Oke. Nah ini, saya mau kasih satu lagi. Andreas, Andreas sering kan ketemu soal dinamika, tapi tidak dikasih tahu bendanya gerak atau diam. Sering kan? Iya. Nah, kalau Andreas ketemu soal dinamika di mana kita tidak tahu bendanya itu gerak atau diam, kita akan mengasumsikan bendanya dalam kondisi gerak atau diam. Berapa? Kita nggak tahu nih bendanya gerak atau diam. Hmm. Maka kita bikin asumsi dong. Asumsi kan perkiraan ya.
Mm. Kalau kita tidak tahu bendanya gerak atau diam, Andreas akan mengasumsikan benda tersebut gerak atau diam. Bukannya ini Kak diurai dulu gayanya. Tapi kan untuk mengurai gaya kita harus tahu dia fungsi kita gerak atau diam. Kan rumusnya beda kan ya? Kalau gerak Hmm. pakainya sigma F sama dengan M kali A, kalau diam pakainya sigma F sama dengan 0 kan? Maka Oh, iya. kita harus tahu, kita harus bikin asumsi dulu. Asumsi itu perkiraan. Bisa Oke, nggak asumsi salah? Bisa. bisa. Jadi asumsi itu nggak harus benar. Tapi kita harus bikin statement dulu. Ini asumsinya gerak atau diam. Nah, kalau Gerak. Andreas ketemu benda tidak tahu gerak atau diam, maka Andreas akan mengasumsikan bendanya Diam, diam. gerak. Oke. Hmm. Jangan Oke. sekali-kali Andreas secara sepihak bilang asumsi bendanya diam. Jangan. Kecuali di soalnya bilang benda dalam kondisi diam. Ngerti gak? Oh, oke. Oke, jadi kalau kita nggak tahu bendanya gerak atau diam, asumsikan gerak. Tahu nggak kenapa? Kenapa kita harus asumsikan bendanya gerak kalau nggak tahu? Karena dengan kita mengasumsikan bendanya gerak, pasti Andreas akan mencari berapa percepatannya. Bener nggak? Hmm, hmm. Nah, ternyata ketika Andreas hitung percepatan, A-nya 0. Berarti benda tersebut diam. Ngerti nggak? Jadi dengan Oh, mengasumsikan benda itu gerak, Andreas bisa saja cari mendapatkan A. kesimpulan kalau ternyata benda itu diam. Bisa dapat kayak gitu. Tapi Hmm, kalau oke. Andreas secara sepihak bilang asumsi bendanya diam, padahal nggak ada informasi dia diam, maka Oke. Andreas akan selalu mendapatkannya nol. Padahal belum tentu dia diam. Ngerti nggak Andreas? Oke, ngerti, ngerti, Kak. Jadi kalau kita membuat asumsi itu bukan secara subjektif kita terserah kita enggak, tapi kita harus pilihlah keadaan yang lebih general, yang lebih umum. Keadaan Oke. gerak sama diam, lebih generalnya gerak. Karena dengan mengasumsikan gerak, bisa saja kita mendapatkan ternyata keadaannya diam. Paham? Ngerti? Paham. Oke, oke. Jadi ingat ya, jangan sekali-kali mengasumsikan benda itu diam. Kalau soalnya nggak bilang. Pertanyaan ketiga adalah arah. Arahnya gaya gesek kemana, Andreas? Berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, betul. Dia selalu berlawanan dengan, saya bilangnya adalah asumsi. Asumsi gerak benda. Oke, kenapa? Karena belum tentu kita akan tahu bendanya gerak kemana. Jadi Oke. misalkan kita berasumsi bendanya gerak ke kanan, maka kita harus menggambar gesekannya ke kiri. Begitupun sebaliknya Hmm, ya. Oke? Kalau oke. misalkan tiba-tiba setelah dihitung, loh, ternyata bendanya gerak ke kiri nih, karena A-nya minus gitu kan ya. Hmm. Berarti kita harus ganti gesekannya, kita ganti ke kanan. Ngerti? Karena gesekan Oh, tidak mungkin searah dengan arah geraknya. Paham? paham. Oke, ini gaya ketiga. Gaya keempat, Andrea. Gaya apa lagi yang sering Andreas temukan di SMA yang belum saya sebut? Oke, Gaya apa? potensial. Gaya potensial mana ada gaya potensial? Andreas itu Oke, energi. potensial. Salah. Gaya, gaya Gaya. yang belum. Oh, Gaya ya. tegangan tali. Sering nggak? Oh, Tension, tension. Sering kan? hmm. Simbolnya T, tension. Nah, ini sering nih. Sama. Ada tiga pertanyaan mendasar yang Andreas harus paham tentang tension. Pertama adalah kapan. Kapan Andreas tahu di soal Andreas itu ada tension? Apabila, apabila apa? Eh, Apabila, kapan ya? Oh, ini ada tension nih. Tahu dari mana? ada, Karena ini. ada W-nya. Emang harus ada W. Enggak dong. Apabila bendanya itu
terhubung dengan tali. Dan si talinya dalam kondisi tegang atau tertarik. Paham? Jadi nggak Hmm. harus ada W. Loh kalau misalkan ada W pasti ada tension, lah harusnya ini ada tension dong. Pada gambar ini kan ada W-nya. Nggak ada kan tensionnya kan? Karena nggak ada talinya. Jadi tension itu hanya muncul kalau bendanya itu dihubungkan dengan tali. Dan ada dannya. Talinya kondisinya ketarik atau tegang. Berarti kalau dihubungkan dengan tali, tapi talinya kendor, W-nya, tensinya ada nggak? Nggak ada, tensinya nol. Ngerti ya? Hmm. Tension Oke. itu paling kecil nol. Tidak ada nilai tension yang Yes. negatif. Nggak ada. Kalau misalkan nanti dapatnya tension negatif, Andrea salah ngitung. Nggak mungkin tension Hmm. negatif. Tension itu paling kecil nol. Sekecil-kecil tension nol. Tension nol itu artinya talinya dalam kondisinya tidak tertarik. Atau bahkan talinya itu udah putus. Paham ya? Ngerti? Tension nol gitu. Tension nol tuh itu artinya. Talinya Oke. kendor atau talinya putus. Oke? Pertanyaan Oke. kedua, Andreas. Rumusnya. Apa rumusnya tension yang Andreas tahu? Ini M kali A, bukan? Oh, seriusan. Tension itu rumusnya gak ada. Oh, nggak ada rumusnya. Gak ada rumus bakunya. Tension itu sama kayak normal. Dia dicari. Per soal ada rumusnya tertentu. Dicari dari sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol. Bisa sigma F sama dengan M dikali A. Paham? Bukan. Pertanyaan ketiga. Arahnya. Arahnya tension kemana? Tegak lurus benda sama. Ini juga nih. Oh, Arahnya bukan. itu tension, dia selalu narik benda yang ditinjau. Oke. Nah, ini juga nih. Banyak anak SMA yang masih kurang paham tentang tension. Kenapa? Karena gurunya mengajarkannya itu kurang pas. Saya kasih contoh. Saya punya katrol. Karena kebanyakan anak SMA tuh diajarin seperti ini. Makanya ketika kita udah belajar dinamika itu banyak yang salah konsep tensionnya. Dihubungkan dengan tali. Kayak gini. Tali M1. Terus ini satunya lagi dihubungkan dengan tali lagi M2. Oke, tadi kan saya bilang ya, kalau mengerjakan dinamika, intinya itu adalah buat diagram gaya dengan betul. Betul ya? Nah, Hmm. buat diagram gaya itu, Andreas, harus per benda. Oke? Harus per Oke. benda. Jangan digabung. Jangan digabung. Jadi ketika Andreas melihat M1, maka yang Andreas lihat hanya M1. M1. Oke. Ada apa aja? Ada massa, berarti ada M1G, betul? Hmm. Sama ada tali, maka ada tegangan tali satu. Nggak Satu. ada normal kan? Karena tidak menyentuh apapun. Ya. Ketika Andreas lagi melihat benda M2, maka yang digambar M2-nya aja. Ada apa aja? Hmm. Ada massa, maka ada M2G. M2G. Ada P2. tali, maka ada P2. Lihat deh, tali selalu narik benda. Nah, kalau Hmm. Andreas mengamatinya itu katrol, maka gambarinya katrolnya aja, Andreas. Nggak perlu gambar yang lainnya. Oke, paham? Di Oke. katrol ini ada apa aja sih, Andreas? Ada tali, narik katrol.
Kebayang? Ini juga Oke. dari katrol. Nah, lihat deh. Tidak pernah ada ceritanya pegangan tali dorong benda. Nah, Hmm. yang bikin anak SMA suka nggak yakin dengan tension adalah kebanyakan gurunya itu menggambarnya di gambar aslinya. Terus dia menggambarkan tensionnya itu gini. Ya Iya. nggak sih? T1 juga digambarnya gini. Sehingga orang berpikir low tension berarti bisa ke atas, bisa ke bawah. Nggak gitu maksudnya. Kalau kita Hmm. lihatnya si M1, tensionnya udah pasti ke atas. Karena dia harus narik si M1. Kalau kita lihatnya Hmm. M2, tensionnya pasti ke atas juga. Kalau kita lihatnya katrol, tensionnya ke bawah. Ngerti? Makanya saya nggak suka Hmm. menggambar diagram gaya digabung dalam satu soal. Saya potong-potong aja. Paham? Oh, oke. Oke, itu gaya keempat. Gaya kelima. Gaya apa lagi yang sering kita bahas di SMA tapi belum kita jelasin di sini? Gaya apa lagi? Hmm. Gaya pegas. Pernah dengar kan gaya pegas? Oh ya. Hmm. Gaya pegas FP biasanya. Oke, sama. Ada tiga pertanyaan mendasar tentang gaya pegas. Pertanyaan pertama adalah kapan? Pada kondisi seperti apa? Andreas tahu di soal itu ada gaya pegasnya. Kapan, Andreas? Ya, pegas. Apabila bendanya terhubung terhubung dengan pegas. Pegas itu kan kayak per ya. Dan ada Hmm. dannya. Dan si pegasnya itu mengalami tarikan atau kanan. Jadi syaratnya adalah bendanya harus dihubungkan dengan pegas dan pegasnya harus ketarik atau ketekan. Artinya, kalau cuman dihubungkan dengan pegas saja, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak Hmm. ketarik, nggak Ya. ketekan, maka eh, pegasnya itu tidak ada gaya pegas. Paham, Andreas? Oke, poin kedua adalah rumus. Rumusnya gaya pegas apa, Andreas? Tahu nggak? Nggak, kurang tahu. Gaya pegas itu rumusnya adalah konstanta pegas dikali delta X. Delta X itu adalah seberapa banyak pegasnya ketekan. Atau bisa gini, awalnya pegas itu punya panjang 5 cm. Terus saya tarik sehingga panjangnya menjadi 8 cm. Berarti delta X-nya 3 Ganti ya. cm, bukan 8. Paham ya? Oke. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Itu Oke. rumusnya. Sekarang arahnya. Kemana arahnya gaya pegas, Andreas? Juga pegas. Arahnya selalu Berlawanan bidang. berlawanan, betul, berlawanan dengan arah Tarik. gaya yang diberikan ke pegas. Oh. Jadi kalau pegasnya ditarik ke kanan, gaya pegasnya pasti ke kiri. Kalau pegasnya didorong, ditekan ke kiri, gaya pegasnya pasti ke kanan. Ngerti? Tiga. Eh, oke, ada gaya keenam. Gaya apa lagi Andreas yang sering kita temukan di SMA, tapi belum saya jelasin di soal ini. Gaya apa lagi yo? Gaya, Ya, magnet. Bukan. gaya apa? Magnet. Nah, itu kita nggak belajar nanti. Itu semester 2. Kita belajarnya mekanika biasa dulu aja. Gaya ini. Ya, Gaya, apung. Sentripetal. itu nanti ventripetal.
Disingkatnya FSP. Pernah dengar kan? Pernah kan? Pernah. Oke, sama. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan? Kapan kita tahu di soal kita ada gaya sentripetalnya? Apabila, apabila apa ya? Apabila Bendanya bergerak, diputer, ya? ya, Diputar, apabila geraknya melingkar melingkar. atau lintasan bendanya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jadi nggak harus lintasannya itu satu lingkaran penuh ya. Hmm, Sepersekian dari lingkaran aja itu udah bisa muncul gesture petal. Paham? paham. Oke, poin kedua, rumusnya. Ngerti nggak? Tahu nggak rumusnya gesture petal itu apa yo? Ingat nggak? Coba SP itu rumusnya adalah M P dikali kuadrat. A SP. ASP. Kita P kuadrat per R. kemarin udah belajar ASP kan? Udah kan? Ya, Apa rumusnya ASP? V P kuadrat kuadrat per R. dibagi R. Atau Omega kuadrat bisa kali. juga omega kuadrat dikali R. Paham? Paham nggak? Pertanyaan ketiga, arahnya. Ke arah mana FSP? Pusat lingkaran. Pusat bidang. Betul, dia selalu ke pusat lintasan lingkaran. Oke? Oke. Nah, khusus buat FSP, saya kasih satu poin penting lagi. Jadi, FSP itu dia termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar nggak gaya fiktif itu gaya yang seperti apa sih? Pernah dengar? Enggak. Apa yang saya maksud gaya fiktif? Kayak gini. Gaya fiktif itu sederhananya adalah ini. Gaya yang tidak perlu digambarkan, digambarkan di diagram gaya, tapi dia masuk ke perhitungan. Jadi, kalau saya biasanya, kalau ada FSP, saya tidak akan menggambarkan FSP di diagram gaya saya. Tapi, nanti ketika saya melakukan perhitungan, FSP-nya muncul. Oke? Pasti bingung kan? Oke. Kita coba kasih lihat contoh soalnya. Oke, bentar. Kita lihat soalnya. Bentar. Kita kasih contoh soal yang berkaitan sama gerak melingkar ya. Bentar. Hmm. Karena saya mau kasih tahu FSP itu biasanya nggak saya gambarin, tapi saya masukin ke perhitungan, tapi nggak saya gambarin. Contoh soal ini. Oke, coba dibaca dulu. Sebuah kelereng, Ya, misalnya baca F dramatin. bergantung. Aja dramatin, 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 dramatin. Aja dramatin. Oke. Ada kelereng, masanya M. Dia Oke. digantung dengan tali. Talinya nggak punya massa, tapi talinya punya panjang. Panjangnya adalah L. Kelereng tersebut kita putar dengan gerak melingkar beraturan GMB. Hmm. Dengan jari-jarinya adalah R kecil. Dan kecepatan sudut omega. Tanpa gesekan ya ini ya. Ya, Hmm. tanpa gesekan kan? Ada nggak gesekan? Ya. Nggak ada kan? Orang Enggak. dia nggak nyentuh apapun kan? Kan angin kita abaikan dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah tensionnya itu berapa? Oke, bayang? Nah, kan saya sudah bilang ya, inti dari belajar dinamika adalah membuat diagram. Diagram gaya. Kalau kita bisa buat diagram gayanya dengan betul, harusnya ke bawahnya betul. Jadi
clue-nya adalah di diagram gaya. Jadi kalau diagram gayanya kita udah sesuai dengan yang seharusnya, harusnya jawabannya itu ada atau betul. Oke, coba kita lihat. Kan fokus kita adalah si kelereng itu kan. Ada gaya apa aja di kelereng itu? Yang pasti-pasti dulu. Hmm. Ya berat. Karena dia punya massa, pasti dia punya berat, betul? Tuh. Oke, Mg. Ada apa lagi? Gaya ini tegangan tali. Betul, karena dia punya tali kan? Karena Hmm. ada tali, maka dia ada tegangan tali. Arahnya kemana? Selalu narik Sama. benda. Berarti ke arah sini. Paham? Paham. Nah, ada gaya apa lagi? Gaya sentripetal. Harusnya ada, tapi nggak perlu kita gambarin. Karena gaya, itu gaya fiktif kan? Betul? Hmm. Ya. Oke. Nah, jadi kalau saya biasanya, saya tidak akan menggambarkan FSP di diagram gaya saya. Oke? Oke. Terus gimana ngerjainnya? Nah, kalau ada gerak melingkar, kita harus jadikan sumbu X atau Hmm. sumbu Y. Terserah salah satunya, X atau Y, yang Oke. menuju ke pusat lingkaran. Misalkan ke pusatnya saya mau sumbu X boleh? Boleh. Sumbu X saya. Berarti kan sumbu Y-nya ke atas dong, ya nggak sih? Karena Ya. X sama Y harus tegak lurus kan? Nah, sekarang coba perhatikan, Andreas. Gaya mana yang belum sesuai dengan sumbu X dan Y-nya? Tegangan Tension kan? tali. Nah, Ya. Mg kan udah sesuai kan? Dia ke arah sumbu Y negatif kan? Tapi Ya. tension ngaco. Maka tensionnya diurai. Gimana ngurainya? Dari buntut Pakai mau ke kos. kepala. Ada yang ke sini, betul? Ya. Sama ada yang ke kiri, betul? Hmm. Karena ini theta, maka segini theta per 2 ya. Oh Betul? ya betul. Berarti Betul. yang ini adalah T dikali cos theta per 2, betul? Hmm. Yang ini adalah T dikali sin Sin kata perlu. theta per 2. Tapi ini paham? Ngerti? Hmm. Oke. Bukan. Udah. Kenapa? Bukan apa? Enggak. Enggak. Nah, karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka kita tahu apa? Sigma FY-nya harus sama dengan 0. Ada apa aja di sumbu Y? Ada T Kos. dikali cos theta per Kata 2 sama dikurangin dengan MG. Mg. Betul? Ya. Sama dengan 0. Dengan kata lain, T-nya itu adalah Mg MG dibagi per kos tetap berdua. cos theta per 2. Ada nggak jawabannya yang kayak gini? Ini mirip nih, tapi harusnya diper kan? Bener nggak? Kos tetap. Ya betul. Nah, jadi salah kan ya yang C ya? C cuma menjebak. Oh, Hmm. berarti Mg per cos theta per 2 nggak ada di pilihan kita. Oke, kita cari alternatif lain. Nah, karena kan sumbu X. Karena sumbu X itu mengarah ke pusat, maka sigma Fx-nya harus sama dengan FSP. Ini yang saya Oh, bilang. oke. Saya tidak menggambarkan FSP, tapi FSP-nya masuk ke perhitungan ketika kita menghitung sigma Fx-nya. Karena sumbu Ya X betul. mengarah ke pusat. Ada apa aja? Adanya T dikali sin Sin tetap berdua. theta per 2. FSP tadi Sama rumusnya dengan apa? M M omega omega kuadrat kuadrat dikali kali R. R. Betul? Ya. Maka harusnya dapet dong T-nya. T-nya berarti Hmm. M Omega omega kuadrat kuadrat R dibagi per sin tetap sin berdua. theta per 2. Ada nggak jawaban yang ini? Ada tapi mirip. Tapi ini Dan, salahnya nggak sih? Maksudnya omeganya kuadrat ya. kan? Nah ini jebakan juga. Loh nggak ada juga ini. Gimana nih Andreas nih? Oke, berarti kita coba cari alternatifnya. Boleh nggak Andreas saya balik jadi kayak gini? Cos theta per 2 itu adalah Mg dibagi T. Boleh? Ya. Boleh. M. Di sini juga sama. Nah, saya mau bikin kayak gini. Aku nggak jadi kecil. Oke. Sin theta per 2
itu adalah M omega kuadrat R dibagi T. Boleh? Boleh. Nah, karena kita tahu sin sama tahu cos, kita bisa gunakan bantuan yang namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Kan kita tahu ya, sin kuadrat theta per 2 ditambah dengan cos kuadrat theta per 2 nilainya harus sama dengan satu. Betul? Ya. Oke, masukin sinnya. Maka jadinya apa? M kuadrat omega pangkat 4 R kuadrat dibagi T kuadrat ditambah cosnya masukin. Berarti M M kuadrat G kuadrat dibagi T T kuadrat kuadrat. sama dengan satu. Maka kali silang kita akan dapat T kuadratnya sama dengan M M kuadratnya boleh kuadrat. keluar. Omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Boleh? Boleh. Berarti kita dapat dong T-nya akar dari M M kuadrat kuadrat. omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Berarti kita punya T-nya adalah M dikali akar dari omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Nyata jawabannya ada yang ini. Ya nggak sih? Jawabannya Hmm. gitu. Jadi intinya adalah diagram gaya. Paham? Sorry kak, tadi itu yang cos cos Hmm? apa? Itu. Cos theta per 2. Cos theta per 2 mg per T itu. Ini kali silang. Oh iya. Betul? Oke. Betul? Betul betul. Oke. Sepakat? Oke. Ya. Jadi intinya di diagram gaya ya. Kita coba lihat soalnya lagi. Nah, jadi pokoknya kalau Andrea sudah paham tentang cara buat Kak, diagram gaya, yap, dan bentar boleh ada yang ini, ada tamu oke. bentar. Oke, Tunggu siap-siap. bentar ya. Ntar Sorry, sorry. kabarin ya kalau udah. Oke Oke, ya. thank you kak. Yo. Hah? Sama jam 4 dan jam 6. Ya, 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 kamu sudah. Halo? Udah, Andreas? Udah, udah. Udah, udah. Oke, bentar. Bentar ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Bentar ya, saya coba lihat soal nah, dinamika biasanya. Ini soal pretest 2019. Coba ya. Jadi intinya adalah buat diagram gaya yang betul. Oke. Nah, saya punya soal seperti ini, Andreas. Oke. Coba Andreas kerjakan. Oke. Oke. 3 menit. Ini harusnya salah ya. Ini bukan mu S, harusnya mu K. Karena kelihatan gerakannya. Oke. Hmm. Coba kerjain Andreas. 3 menit. Ini pretest 2019 seperti ini. Jadi intinya adalah buatlah diagram gaya dengan betul. Kalau diagram gayanya betul, harusnya jawabannya betul. Tapi kalau diagram gayanya ada yang salah, maka ntar salah juga ngerjainnya. Coba 3 menit. Oke, bentar.
Intinya adalah buat diagram gaya yang betul dulu. Nah, kalau diagram gayanya udah betul, harusnya betul ke bawah. Jadi makanya tadi kita banyak fokusnya itu di gaya kan. Kalau diagram Hmm. gaya udah betul, pasti ke bawahnya betul. Karena kalau diagram gayanya salah, satu aja ada gaya yang salah arahnya, udah pasti ke bawahnya salah. Udah pasti. Yuka, yuka, Suketa. Hmm. Ini berarti diurai lagi kan, Kak? Iya Sumbu dong. X sama sumbu Jadi Y-nya. betul. Harus bikin dulu gambar diagram gaya, setelah itu kita tentuin X sama Y-nya. Kalau ada gaya yang tidak sesuai dengan sumbu, maka harus diurai sin cosnya kayak tadi. Oke? Kalau sumbu X-nya berarti ini F Gerak. cos kan? Oh iya, kalau kalau yang F-nya doang, kan ini kan ini diurai Cos. kan? Ada yang ke sini, yang F-nya ya, sama ada yang ke sini. Hmm. Yang ke sini berarti F sin, gitu ya. Yang ini berarti F Hmm. cos. Oke, coba sampai 2 menit lagi. Berarti sigma fx-nya, Efeknya M kali A karena dia bergerak. oh iya, M. Mm-mm. Oh, M kali F, F plus T. Oh. Berarti kalau sigma FY-nya, Kak, Gerak nggak ke sumbu dia Y? nol. Iya, Nol ya? kan dia nggak gerak ke sumbu Y kan? Oke. Berarti dia sigma V-nya 0. A-nya, F plus F gesek, F plus T, F, F, min, F, kan. Hmm. F. Hmm. Berarti, oh,
M. Hmm. Dan Oke, santai aja. Pokoknya clue-nya dinamika itu harus benar diagram gaya. Itu dong clue-nya. Jadi kalau diagram gayanya kita salah, udah pasti salah. Makanya tadi saya banyak memfokuskan adalah buat diagram gayanya dulu. Kalau kita sudah benar diagram gayanya, maka eh, pasti kita bisa buat kerja ini. sigma fx f cos theta. Jadi F gesek tuh mu k kali n ya, Pak? Karena dia bergerak, karena bergerak. Mu. Karena kan dia mau cari A ya, berarti kan dia asumsinya gerak ya. Berarti muka kali N. Tapi kalau dia diam, jangan sekali-kali. Kecuali ada kata-kata tepat akan bergerak. Baru boleh pakai mu S dikali N. N M mu n M. Jadi emang di SMA itu terlalu dinamikanya tuh susah sih menurut saya pribadi. Karena apa? Kan kalau di SMA pasti udah pernah dong ngalamin soal yang bertumpuk-tumpuk, pernah ya. Terus apa Iya, kontrolnya ada banyak. Nah, itu kan itu udah susah sebenarnya. Nah, jadi minimal kita harus paham tuh adalah kita mulai dari yang basicnya dulu. Jadi jangan langsung mulai susah-susah soal yang basic dulu aja. Soal yang buat diagram gayanya dulu aja deh yang betul deh. Karena kalau itu udah betul, harusnya mau bikin soal sesusah apapun, dinamika itu konsepnya adalah diagram gaya. bentar ya, Kak. Oke, nggak apa-apa santai. Cos theta F Mhm. kali yang cos theta mu k cos sin theta begini. Udah, Kak. Udah, jawabannya apa? A, B, C, Bentar. D. Yo. Eh, Aduh, kok bilang sih bentar F cos theta Mhm, minus mu k F sin mhm. minus yang Atau A. nggak ada? Yang A, A, oke. A. Gitu dah ya. Langkah Ya, pertama kita harus buat diagram gaya dulu kan. Karena dia punya masa, betul, betul. maka ada MG. Karena dia bersentuhan, maka ada normal. Karena kita geser ke sini, asumsinya geraknya ke kiri kan? Ya Ya, kan? betul. Berarti gesekannya ke kanan. Gitu ya. Nah, karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, maka sigma FY-nya 0. Ada apa di sumbu Y? Ada normal ditambah F F sin theta sin sama dengan MG minus kan? M. Ya, betul. Oke, berarti dapatlah gaya normalnya. MG dikurangin F F sin. sin. Ya, Nah, karena dia bergerak ke sumbu X, maka sigma fx-nya nggak nol, tapi M kali A. kali A. Karena dia gerak ke kiri, berarti yang positif ke arah kiri ya. Berarti F cos F theta cos theta dikurangin gaya gesek sama dengan sama dengan M M kali A, betul. kali A. F cos theta, karena dia bergerak, gaya geseknya pakainya mu K dikali Kali normal. M. Betul?
Ya, Nah, karena normalnya kita mau masukin carinya aja. A, nah betul. Ya, Berarti ini F cos oke, oke. theta dikurangin mu K, normalnya masukin M MG G F min sin. dikurangin F Min F sin sin theta. theta. Betul ya? Ya, betul. Ini M. Belum ada Oke. juga, kita rapihin. Berarti F cos theta minus Minus mu mu K K dikali MG MG plus. ditambah. Oh iya, plus ya. Nah, kurang teliti Oh kan? iya. Oh iya. Nah, itu. Benar, Jadi benar. sebenarnya udah Oh bener iya. langkahnya, cuman buru-buru. Karena Oh sama-sama iya. ada F, F-nya kita keluarin. Berarti cos theta ditambah mu K sin theta dikurangin mu K dikali MG dibagi Nah, M. M Maka jawabannya adalah beta. B. Aduh. Benar, kurang teliti. Udah bener langkahnya. Jadi intinya kan cuman Iya. diagram gaya kan? Kita coba lagi Iya. deh. Emang Ya, langkahnya sekarang ini. gitu aja. Nah, coba ini. Ini tahun berapa Aduh. tadi ya? Ini 2022. Oke. Jadi sebenarnya soalnya nggak susah. Cuman modalnya adalah konsep dan ketelitian. Ini F-nya ya. Oke. Oke, coba kerjain. 3 menit. M. Dan oke. F. Terus ini theta. Ini F cos di sini. F sin. F sin. Ini. Oke. Bentar, Kak. Ya, nggak apa-apa, santai. Jadi emang ini tuh latihannya adalah latihan ketelitian. Jadi kalau kita Hmm. teliti sama kita tahu gaya apa yang terlibat, udah sebenarnya itu doang modalnya. Jadi soal kalau pretest itu levelnya sebenarnya level SMA. Jadi jangan pikiran bakal susah. Cukup tahu konsep dasarnya dulu aja deh. Nah, tapi nanti kalau udah kita buat belajar nanti, buat belajar persiapan ujian, nah itu levelnya nggak akan kayak gini. Levelnya akan saya bikin susah sesuai dengan level ujian. Ini bukan level, ini mah kalau di kuliah ini level tutorial lah, levelnya latihan Hmm. doang. Jadi nggak susah, cuman mempelajari konsep kayak gitu. Jadi kalau konsepnya kita udah kuat, mau dibikin soal susah pun harusnya minimal kita bisa ngerjain walaupun mungkin nggak bener lah, tapi nggak blank-blank banget kayak gitu. Ya, betul. Ya, jadi makanya saya kalau untuk persiapan pretest lebih mudah karena cuman materi SMA aja, modal cuman ketelitian aja, nggak perlu terlalu banyak analisa, nggak bakal bahkan nggak bakal sesusah dinamika yang di SMA. SMA kan susah, susah ya dinamikanya, kadang ditumpuk-tumpuk, dikasih katrol dan lain-lain.
Jadi sama kayak tadi caranya ya. Buat dulu diagram gaya yang betul. fx. Sini dia bilang geraknya ke kanan ya. Hmm. Jadi dia tidak bergerak ke sumbu Y. Jadi sigma V-nya 0 kan? Sigma F-nya 0, tapi sigma Fx-nya gerak, berarti M kali A. F cos theta min square. Sorry, F A. Dia caranya mu. Oh, udah. Dah, dapatnya apa? A, B, C, D, E. A, A. Oke, kita coba ya. Yang pasti dulu Ya, ada massa, berarti ada mg. Ada nyentuh, berarti ada gaya normal. Karena dia geraknya ke kanan, berarti sumbu X-nya ke kanan, sumbu Y-nya ke atas, berarti gesekannya ke kiri, gitu kan ya? Oke, FG. Siapa yang ngaco? Si F, maka F diurai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Yang ke sini berarti F cos theta, yang ke sini yang ke bawah F sin sin theta. Karena dia tidak bergerak ke sumbu Y, Y. maka sigma FY-nya Y-nya sama dengan 0. nol. Adanya apa aja? Normal dikurangin MG dikurangin F sin. Hmm, Berarti normalnya itu adalah MG ditambah F sin. Kemudian karena dia bergerak ke sumbu X, maka sigma fx-nya M dikali A. Karena dia geraknya ke kanan, berarti yang positifnya F cos. Berarti F cos theta dikurang F gas sama dengan M dikali A. Berarti F gasnya itu sama dengan F cos theta dikurangin M dikali A. Karena dia bergerak, F gasnya mu K dikali normal. Berarti sama aja F cos theta dikurangin MA. Yang diminta mu K-nya. Berarti mu K-nya itu cari N. adalah, iya. N udah dapet tadi di atas kan? Oh, F udah. cos theta dikurangin N kali MA A. dibagi N. Tadi N-nya Hmm, berapa? N-nya itu MG F plus sin F theta. sin. Iya, MG betul. ditambah F sin. Udah tinggal lihat ada yang sama nggak? Yang sama adalah yang A kan? Udah, Iya, betul. gampang kan? Gampang, ah. Tuh, jadi dinamika itu nggak usah lihat ribetnya, tapi konsepnya tuh pokoknya seribet apapun, buatlah diagram gaya dengan betul. Itu dulu. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang dinamika. Aman nggak aman? Aman ya? Oke, ntar seperti biasa catatannya saya akan kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu, terus saya kirim lagi linknya ya. Oke, siap. Oke, mari Makasih banyak Andreas. ya, Kak, ya.